Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya pemirsa senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. dalam berkah, rahmat, dan limpahan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Senang sekali saya Bubi Maulana juga Pak Ustadz Danu bisa kembali menemani pemirsa semua di pagi hari ini di program kesayangan kita, di mana kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah dari teman-teman netizen, penonton, pemirsa setia Siraman Kolbu sekalian, ini alhamdulillah Pak Ustadz setiap pagi harinya ada yang kirim direct message atau ada yang komentar di sosial media menyatakan bahwa alhamdulillah banyak belajar dari Siraman Kolbu Alhamdulillah. tentang berbagai hal, khususnya dalam menghadapi penyakit yang sedang dialami oleh netizen atau pemirsa tersebut gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Tanu di sini maupun Ustadz tamu kita atau keluhan dari narasumber ini bisa menjadi pembelajaran gitu Pak Ustadz. Bisa menjadikan pengalaman tersendiri. Karena jangan sampai ketika seseorang itu mau belajar memperdalam ilmu agama, salah orang. Tertipu dengan orang yang penampilannya terlihat mewakili agamis banget gitu ya. Padahal apa yang diajarkan tidak sesuai. Bahkan bisa keluar jalur dari syariat Islam. Seperti apa menghadapi guru atau orang yang seperti itu, atau bagaimana cara menghadapi orang supaya kita tidak tertipu dengan penampilan. Soalnya dengan tema kita pagi hari ini, jangan tertipu dengan penampilan. Pak Ustadz silahkan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sungguh manis, jangan tertipu dengan penampilan. Memang tema ini mohon maaf ya, jangan tertipu dengan penampilan ini maksudnya bukan terus kita mau menjelek-jelekan saudara-saudara kita yang memang secara secara ininya sama ya, dakwah, tetapi kita itu memilih, maksudnya memilih kemudian menyaring. Kalau ada orang dakwah itu boleh mendengarkan isi yang baik, kemudian yang kurang baik atau tidak baik dilepas aja, boleh belajar, tapi kalau itu memilih aja ya. Jadi bukan, jangan tertipu itu terus nanti orang ini jelek padahal isinya juga ada baiknya juga sih ya. Intinya adalah kita untuk memahami seseorang itu membutuhkan hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi kita ingin sekali menjadi seorang yang takwa, umpamanya. Kita faham, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa atau orang yang paling takwa. Salah satunya adalah Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi. Dan kita fahami bahwa namanya orang yang takwa itu sulit, ya. Kalau sholat hampir semua orang Islam, hampir semua ya ada yang tidak sholat atau belum sholat. Hampir semua orang Islam semuanya sholat, rajin. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa di luar sholat itu perilakunya bagaimana? Nah, orang yang merasa dirinya itu belajar takwa pada Allah Ta'ala, tidak hanya cuma di sholatnya saja, tidak hanya cuma dibaca Quran, tidak hanya cuma sehari-hari melakukan sunnah-sunnahnya. Nah, sehari-hari orang itu akan mencoba mengamalkan apa yang dia lakukan sehari-hari. Umpamanya, ini hanya umpama ya, salah satu contoh aja. Seorang yang mau mengamalkan ayat Allah, secuil aja ayatnya, yaitu lintalahum, lemah lembut kepada mereka. Ini perintah Allah bahwa kita sebagai seorang muslim disuruh lemah lembut kepada orang lain. Ini tidak diceritakan kepada orang muslim, tidak diceritakan, nggak boleh dengan orang-orang non muslim. Enggak, ini lintalahum. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Di sini harus kita pahami. Seseorang yang belajar taat kepada Allah, seseorang belajar takwa, ini dia akan mencoba dalam berbicara ini lemah lembut kepada siapapun, dia lemah lembut. Ini satu contoh kasus saja. Kalau dia, kenapa dia berbicara lemah lembut? Apakah kamu takut dengan orang itu? Enggak, saya enggak takut.
Kamu berani? Insya Allah saya berani. Kenapa kamu diajak, kamu itu diam aja? Karena dia saudara saya. Ini kelembutan dalam berbicara. Kelembutan di dalam mengeluarkan hati dan pikiran. Nah, orang ini adalah orang yang belajar takwa. Tetapi ada orang, pecian, sama seperti kita. Tetapi di taklim kadang-kadang menjelekkan saudaranya sendiri, memfitnah saudaranya sendiri, menjadikan agama kita itu agama yang beda. Padahal hanya persoalan beda pendapat aja. Beda persepsi lah istilahnya. Bukan yang agama beda. Hanya beda persepsi. Ini kalau itu dilakukan dalam bentuknya fitnah, orang yang masuk ke dalam majelis tersebut adalah majelis yang sering fitnah. Dan orang tersebut ini nanti di akhirat pasti akan merasakan api neraka. Pasti. Makanya di sini harus tahu, harus memilih. Kalau orang di dalam majelis ini kok jelek-jelekin saudaranya sendiri sih? Selesai. Cari guru yang lain. Kalau memang dia ada yang baik, ambil. Kalau kurang, keluarkan. Tapi kok kayaknya ini, kok begini terus? Keluarlah. Cari yang baik. Yang baik banyak. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan sehingga kita juga bisa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Jangan sampai disia-siakan hidup kita itu mencari, berbuat harusnya itu taat pada Allah Ta'ala. Tapi nanti di akhirat nggak taunya masuk neraka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Amin. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Pemirsa, selanjutnya yang akan berikan tausiah kepada kita semua dengan tema jangan tertipu dengan penampilan kita. Silakan Ustadz Munawir. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air siraman kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga para pemirsa dan juga tahadus binimah kepada para alim ulama, bil khusus guru kita Ustaz Danu dan insya Allah beserta Mas Bobi, mudah-mudahan selalu Allah mudawamkan umurnya panjang dan selalu manfaat buat orang lain dan tentunya kita selalu bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang jangan tertipu dengan penampilan. Nyontoh dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Innallaha sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk wajahmu, Allah tidak melihat hartamu, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati dan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penampilan boleh dikatakan bisa dibuat oleh kita. Muka yang demak bisa menjadi glowing. Apa glowing apa ya Bang Bobi ya? Glowing. Oh ya, kira-kira begitu. Itu bisa dirubah ya. Akan tetapi ini jangan kita tertipu dengan penampilan. Mohon maaf, kita tidak meminta kepada orang yang memang berpangkat seperti itu, tidak. Itu kan semuanya penampilan, casing semuanya. Nah, hati yang Allah akan perlihatkan kepada kita. Nah, misalkan seorang wanita dengan seorang laki. Dia kalau memilih bukan karena penampilan. Bukan bahu berbintang. Bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Begitu Bang Bobi.
Hati, Masya Allah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat hati dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya kita sebagai umat yang beragama, umat yang selalu aktif dalam ibadahnya, tentunya jangan sekali-kali karena kita tertipu dengan penampilan. Casingnya mah silahkan saja, tapi Hatinya yang paling Mekah penting. insya Allah. Alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan tema yang begitu bagus ini menjadikan motivasi ibadah kita. Jangan terpancing dengan penampilan yang begitu hebat. Zaman sekarang, yuk kita terapkan ilmu kita, the right man on the right place. Artinya apa? Wad'u syai'in ala syai'in, menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan dong Pak Ustadz. Pagi-pagi ya. The right man on the right place. Sama glowing. Ayo. Itu 3 kata itu Pak Ustadz udah bisa jadi guru bahasa Inggris tuh. Lah, iya. Udah insya Allah ya. Tambah satu lagi. Apa tuh, Pak Ustadz? I love you. Iya. Tambah satu lagi pool gitu.